Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, ini presentasi dari kelompok 9 mata kuliah Sejarah Indonesia Zaman Kolonial. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan materi tentang perlawanan-perlawanan menentang kolonialisme Belanda di Hindia Belanda. Baiklah, materi yang ini akan dijelaskan oleh kelompok 9 yang anggotanya itu saya sendiri, Rini Madilasari, dan dua rekan saya itu Desvi dan Rahmat Wahyudi. Selamat menyaksikan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Rini Madilasari, NIM 1814090070. Di sini saya dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang perlawanan-perlawanan menentang kolonialisme Belanda di Hindia Belanda. Pada video kali ini saya fokus menjelaskan tentang Pangeran Diponegoro, latar belakang Pangeran Diponegoro, dan sebab dan jalannya Perang Diponegoro. Baiklah, pertama saya akan menjelaskan siapa sih Pangeran Diponegoro itu. Pangeran Diponegoro adalah putra Sultan Hamengkubuwono III dari Selir Raden Ayu Mengkarawati, putri Bupati Pacitan. Pangeran Diponegoro ini diasuh oleh neneknya Ratu Ageng di Tegarejo, sebuah tempat tinggal yang terpencil yang terletaknya beberapa kilometer dari Istana Yogyakarta. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang Perang Pangeran Diponegoro. Perang Diponegoro adalah perang besar yang terjadi di Jawa dan berlangsung selama 3 tahun selama 5 tahun, yaitu dari tahun 1825 sampai 1830 antara pasukan penjajah Belanda di bawah pimpinan De Kock melawan penduduk pribumi. Perang Diponegoro ini juga merupakan salah satu pertempuran terbesar yang pernah dialami oleh Belanda selama menjajah di Nusantara. Di sini saya juga menjelaskan tentang latar belakang Perang Diponegoro. Latar belakang Perang Diponegoro yang pertama yaitu dinilai telah memberontak pada tanggal 20 Juli 1825. Belanda mengepung rumah Diponegoro. Yang kedua, serangan besar rakyat pribumi selalu melaksanakan pada bulan-bulan penghujan. Dan yang ketiga, setelah penyerangan itu yang dimulailah sebuah perang yang berlangsung selama 5 tahun. Nah, selanjutnya ada sebab terjadinya Perang Diponegoro. Penyebab terjadinya Perang Diponegoro ini adalah ada 2 sebab, yaitu sebab umum dan sebab khusus. Baiklah, di sini saya terlebih dahulu menjelaskan tentang sebab umum dari Perang Diponegoro ini. Sebab umumnya itu yang pertama, kekuasaan kerajaan Mataram semakin kecil dan merosot kewibawaannya setelah dibagi 4, yaitu Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegara, dan Pakualam. Yang kedua yaitu adanya keinginan untuk memberantas kebebasan yang Belanda yang bertentangan dengan ajaran Islam. Yang ketiga, ada kaum bangsawan penghasilnya berkurang setelah tanah miliknya diambil oleh Belanda. Dan yang keempat yaitu ada rakyat menderita karena beban yang semakin besar seperti pajak, kerja rodi, dan pungutan lainnya. Nah, itulah sebab umum dari Perang Diponegoro. Itu selanjutnya sebab khusus dari Perang Diponegoro. Sebab khusus dari Perang Diponegoro ini yaitu yang pertama,
peristiwa Tegarejo pada tahun 1825, Smithshire dan Patih Danurejo akan membuat jalan baru dan memasang anjir atau patok atau pancang yang melewati pekarangan milik Pangeran Diponegoro di Tegarejo tanpa izin. Dan setelah itu patok dicabut oleh pengikut Pangeran Diponegoro, lalu dipasang kembali dengan dijaga oleh prajurit dan dilanjutkannya peperangan. Yang kedua ada itu tanggal 20 Juli 1825 Diponegoro dan pengikutnya mengangkat senjata walaupun Belanda telah mengirim hasil damai dipimpin oleh Pangeran Mangkubumi. Yang ketiga yaitu ada ketika pembicaraan damai berlangsung, Belanda menyerbu Puri Tegarejo. Yang keempat yaitu Diponegoro meloloskan diri ke Selarang. Belanda menyerbu Puri Tegarejo. Yang kelima yaitu Diponegoro dalam menghadapi Belanda dibantu oleh Pangeran Mangkubumi, Kai Mojo, Sentot Alibasa, Prawirojo, Nyai Ageng Serang, RM, dan Papa. Yang keenam yaitu terjadinya perselisihan dengan Kai Mojo dalam pertempuran melawan Belanda. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan disambung oleh rekan saya, yaitu selamat menyaksikan. Baiklah, saya Desvi, NIM 1814090069 akan menjelaskan materi tentang akhir dari Perang Diponegoro. Karena bala tentara Belanda semakin berdatangan, maka posisi tentara Pangeran Diponegoro semakin terjepit. Akhirnya, sering terjadi pertempuran terbuka. Pengikut-pengikutnya semakin kecil sebab Pangeran Surya Mataram dan Pangeran Prakubuwono menyerah. Dan pada tahun 1829, Pangeran Mangkubumi dan Pangeran Alibasa Sentot Praduwirjo mengambil keputusan untuk menyerahkan diri sebelum dikalahkan. Oleh karena kondisi yang semakin terdesak dan tidak ada harapan lagi, maka Pangeran Diponegoro segera mengambil keputusan untuk berunding. Dan pada tanggal 16 Februari 1830, Pangeran Diponegoro melakukan perundingan di Desa Korokamal dengan syarat-syarat perundingan. Yang pertama, bila mana dasar perundingan tidak sesuai dengan Pangeran Diponegoro, maka ia boleh dibebaskan secara bebas. Yang kedua, Pangeran Diponegoro tidak boleh dekat dengan tentaranya. Dan pada tanggal 28 Maret 1830, Jenderal de Kock berhasil menjepit tentara Pangeran Diponegoro. Dan akhirnya Pangeran Diponegoro menyerah. Sehingga Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado, kemudian dipindahkan ke kota Makassar dan diwafatkan dan meninggal pada tanggal 8 Januari 1855. Selanjutnya yaitu latar belakang Perang Padri. Perang Padri terjadi berawal dari adanya pertentangan antara kaum adat dengan kaum Padri, di mana dari kedua belah pihak disebabkan karena kaum Padri ingin memperbaiki masyarakat Minangkabau dari kegiatan-kegiatan kemaksiatan seperti berjudi, sambung ayam, mabuk-mabukan, dengan cara mengembalikan pada ajaran Islam yang murni. Berawal dari sikap yang dilakukan oleh Haji Miskin yang melarang penduduk Pandai Sikat untuk berhenti menyambung ayam. Namun, larangan tersebut tidak dihiraukan oleh masyarakat. Akhirnya, Haji Miskin membakar tempat untuk menyambung ayam tersebut.
Reaksi dari kaum adat sangat marah dan Haji Miskin dikejar-kejar namun dapat lolos dari kejaran tersebut hingga beliau sampai ke kota Lawas. Di sana beliau mendapat perlindungan dari Tuanku Mensingan dan segera dapat dipengaruhi oleh Haji Miskin dan bertekad untuk membantunya. Di mana latar belakang dari perang Padri ini berlangsung pada 3 periode. Sekian, terima kasih. Baiklah, nama saya Rahmat Wahyudi. Saya akan melanjutkan penjelasan dari materi kami itu mengenai perang Padri. Adapun penyebab dari perang Padri ini yaitu antara kaum ulama dan kaum adat, di mana memiliki perbedaan pendapat yang terjadi di masyarakat. Pada saat itu kaum adat memiliki kebiasaan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, karena masyarakat waktu itu memiliki kebiasaan-kebiasaan yang buruk, seperti banyaknya terjadinya perjudian, adu ayam dan sejenisnya yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Perang ini bertujuan untuk memperbaiki akhlak masyarakat Minangkabau oleh kaum ulama. Perperangan ini terjadi dalam 2 tahap. Yang pertama pada tahun 1821 sampai 1825, di mana peperangan ini dibantu, di mana pada tahap ini kaum adat dibantu oleh para tentara Belanda yang bersenjata lengkap, sehingga kaum ulama melakukan siasat gerilya, sehingga menyebabkan kaum adat dalam situasi mendesak, sehingga ingin mengadakan perdamaian pada tanggal 15 November 1825, tepatnya di Padang, dengan isinya Belanda menarik lagi pasukannya dari Sumatera Barat dan dipindahkan di Ponegoro. Selanjutnya perang ini terjadi pada tahun 1830 sampai 1837, di mana peperangan ini terjadi kembali karena disebabkan oleh Belanda mengingkari perjanjiannya yang telah disetujui pada tanggal 15 November pada tahun 1825. Pada perang ini kaum Padri bersatu dengan kaum adat untuk melawan Belanda, dan pada tanggal setelah perperangan ini berlangsung, tepatnya pada tahun 1837, Belanda mengempur pusat pertahanan kaum Padri, tepatnya di Bonjol, sehingga menyebabkan pada tanggal 25 Oktober, tepatnya pada tahun 1837, Belanda berhasil menangkap Tuanku Imam Bonjol, sehingga diasingkan ke Minahasa sampai beliau wafat.